fakta di balik uang bangunan, uang komite, dan uang seragam di sekolah. Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moral dan pusat peradaban justru tak luput dari praktik-praktik yang mengkhianati semangat keadilan dan kesetaraan akses pendidikan. Di balik slogan pendidikan gratis, tersembunyi realitas yang ironis. Pungutan liar berkedok uang bangunan, uang komite, dan uang seragam terus membebani orang tua murid, bahkan di sekolah-sekolah negeri yang telah mendapatkan kucuran dana dari negara. Padahal, pemerintah telah menetapkan bahwa pendidikan dasar adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan tidak boleh dibatasi oleh kondisi ekonomi. Namun dalam praktiknya, pembiayaan pendidikan masih menyisakan beban terselubung yang secara tersirat melanggar prinsip pendidikan gratis dan inklusif. Dasar hukum dan regulasi yang mengatur biaya sekolah. 1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 dan 2, UUD 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 2 UU Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 34 Ayat 2 menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ini berarti pungutan biaya apapun pada jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP, yang bersifat wajib belajar dilarang, termasuk pungutan uang bangunan, uang seragam, dan pungutan berkedok lainnya. 3 Permendikbud Nomor 75, Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pada pasal 10 secara tegas disebutkan bahwa komite sekolah tidak boleh melakukan pungutan, melainkan hanya diperbolehkan untuk melakukan penggalangan dana sukarela, tanpa paksaan, tanpa syarat, dan tidak menjadi penentu diterima atau tidaknya peserta didik. Dana bantuan operasional sekolah, BOS, dan ironi pungutan tambahan. Pemerintah melalui program dana BOS sebenarnya telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk menunjang operasional sekolah, termasuk pembelian perlengkapan, perawatan sarana, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Ironisnya, meski dana ini digelontorkan, masih banyak sekolah yang tetap menarik biaya tambahan dari orang tua murid dengan dalih pembangunan fasilitas, seragam khusus, atau kegiatan ekstrakurikuler. Jika dana BOS digunakan sebagaimana mestinya, transparan, akuntabel, dan partisipatif, maka tidak ada alasan untuk membebankan lagi biaya-biaya tambahan kepada peserta didik. Sanksi dan konsekuensi hukum terhadap praktik pungli di sekolah. 1. Undang-Undang Nomor 31, Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf E. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan alasan atau dalih apapun, diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. 2. Peraturan Presiden Nomor 87, Tahun 2016 tentang saber pungli, mengategorikan pungutan di sekolah yang tidak sesuai regulasi sebagai bagian dari pungutan liar, pungli. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi administratif, disiplin, hingga pidana jika terbukti terjadi pemaksaan atau penyalahgunaan kewenangan. Refleksi dan tanggung jawab moral. Jika dunia pendidikan sudah terjangkit budaya pungli dan korupsi, bagaimana mungkin kita berharap lahirnya generasi jujur dan berintegritas? Praktik pungutan liar di lingkungan sekolah tidak hanya melanggar hukum, namun juga merusak nilai luhur pendidikan itu sendiri. Masyarakat, orang tua, dan peserta didik perlu diberikan ruang untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran tanpa rasa takut. Pemerintah pun wajib menjamin bahwa setiap rupiah dana publik benar-benar sampai ke anak-anak bangsa, bukan menguap dalam birokrasi yang korup atau digunakan untuk memperkaya segelintir oknum. Kesimpulan, pendidikan adalah hak, bukan komoditas. Ketika sekolah, atas nama kebijakan internal atau dalih kebutuhan fasilitas, mulai menuntut bayaran dari mereka yang tak mampu bersuara, maka saat itulah negara telah gagal menjamin keadilan sosial. Biaya pendidikan yang tidak sesuai regulasi bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan bagian dari sistemik kejahatan moral dan hukum yang harus dilawan secara bersama-sama. Ikuti terus Harry Channel agar hidupmu terus berkembang.